Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah membahas kitab tafsir, saya akan menjelaskan 5 buah poin dari 5 soal. Yang pertama yaitu tafsir Al-Quran Azim. Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir dengan nama lengkap Abu Fida' Imamuddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisy Al-Busrawi. Beliau lahir di desa Mihjal, sebelah timur kota Damaskus pada 700 Hijriah dan wafat ketika berusia 74 tahun bulan Sya'ban pada tahun 774 Hijriah. Ayahnya bernama Syihabuddin Abu Hafs Umar ibnu Katsir yang merupakan seorang ulama faqih dan wafat pada 703 Hijriah di saat Ibnu Katsir berusia masih 3 tahun. Dan kemudian Ibnu Katsir tinggal bersama abangnya Abdul Wahab. Kemudian Ibnu Katsir selesai menghafal Al-Quran pada usia 11 tahun dan beliau dikenal dengan ulama yang menguasai banyak ilmu, di antaranya tafsir, hadis, sejarah, dan fikih. Ibnu Katsir merupakan murid dari Ibnu Taimiyah. Kitab tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir ini dikategorikan dengan corak tafsir bil al-ma'sur karena penjelasannya yang menggunakan pendekatan utama sejarah melalui hadis atau riwayat yang terkadang Ibnu Katsir menggunakan pendekatan tafsir bil ar-ra'i. Kemudian Ibnu Katsir menggunakan metode tahlili, metode analisa, menafsirkan ayat demi ayat secara sistematis berdasarkan urutan ayat pada mushaf Al-Quran, dan juga dapat dikatakan maudhu'i karena dalam penafsirannya beliau menafsirkan suatu ayat dengan ayat yang lain dalam konteks yang sama untuk menjelaskan yang sedang ditafsirkan olehnya. Kemudian yang kedua, tafsir Al-Dur Ma'thur fi Al-Tafsir bi Al-Ma'sur adalah kitab tafsir yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti. Tafsir ini pada dasarnya adalah ringkasan dari kitab Turjuman Al-Quran yang beliau karang sendiri, yang bermaksud meringkas hadis-hadis dengan hanya menyebutkan matannya saja tanpa menyertakan sanad yang secara panjang lengkap. Tafsir ini merupakan satu-satunya tafsir bil al-ma'sur yang hanya memuat hadis-hadis saja. Kemudian jika ditinjau dari segi sumbernya, Imam Asyuyuti menggunakan sumber maksur tafsir ini sebagian besar memberikan penjelasan ayat berdasarkan riwayat-riwayat yang berasal dari hadis-hadis Nabi, pendapat para sahabat, tabi'in, dan pandangan-pandangan imam qiraat tanpa mengikut sertakan pendapatnya. Adapun metode yang digunakan oleh Imam Asyuyuti dalam menyusun kitab tafsir Al-Dur Al-Ma'sur ini adalah metode tahlili yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam Al-Quran serta menerangkan makna-makna yang terkandung di dalamnya dari berbagai segi. Kemudian yang ketiga ialah tafsir Mafatih Al-Gharib karya Ar-Razi dengan nama lengkap Abu Muhammad bin Umar bin Husain At-Tamimi Al-Bakri At-Tibristan Ar-Razi dengan gelar Fakhruddin. Beliau lahir di Rey, Iran pada tahun 1149 dan beliau meninggal dunia pada usia 60 tahun. Tafsir Mafatihul Gharib atau dikenal dengan Tafsir Kabir merupakan tafsir yang menggunakan metode tahlili karena penyusunan secara sistematis, ruang lingkup yang luas, dan membuat berbagai disiplin ilmu maupun ide para musafir. Dari sumber penafsirannya, tafsir ini merupakan golongan tafsir bi ar-ra'i atau dikenal dengan tafsir akli karena didasari dengan ijtihad. Juga bisa digolong dengan penafsiran bi al-ma'sur karena memuat beberapa rujukan hadis meskipun tidak banyak. Lalu yang nomor 4, pengarang kitab tafsir Bahrul Ulum mempunyai nama lengkap Abu Al-Laits Nas bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim bin Samarqandi bin Ibrahim al-Samarqandi. Beliau dilahirkan di Samarkand yang merupakan salah satu kota dari
Khurasan dan wafat pada malam Rabu 11 Jumadil Akhir 395 Hijriah. Nama julukan Al-Faqih ialah karena telah sampai pada derajat yang tinggi dalam ilmu fikih. Beliau mempunyai julukan tersebut karena julukan tersebut diberikan oleh Rasulullah SAW melalui mimpi beliau. Ketika beliau mengarang kitab Tanbihul Ghafilin, kemudian beliau membawa kitabnya ke Raudhah Nabi lalu menginap di sana. Dalam tidurnya, beliau bermimpi melihat Nabi mengambil kitabnya seraya berkata, "Ambillah kitabmu, hai faqih." Lalu beliau terbangun dan menemukan di dalam kitabnya tempat-tempat yang telah dikoreksi oleh Nabi. Sebagai tafsir yang bercorak riwayat, tafsir Al-Samarqandi termasuk tafsir tahlili karena menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran dengan hadis. Beliau berpedoman pada perkataan para sahabat dan tabi'in. Lalu yang kelima, Tafsir Ma'alim At-Tanzil merupakan salah satu kitab karya Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi. Beliau lahir pada tahun 433 Hijriah dan ada sebagian yang berpendapat pada 436 Hijriah di Bagsur, daerah kecil yang terletak di antara kota Harrah dan Marwah, Al-Rud. Al-Baghawi wafat pada tahun 516 Hijriah. Kemudian Al-Baghawi memiliki banyak julukan, di antaranya Ruh al-Din, pilar agama, kemudian Muhyi al-Sunnah, penghidup sunnah, lalu Zahir ad-Din, penjelas agama, dan Jami' al-Bid'ah, penghancur bid'ah, lalu Syekhul Islam, guru Islam, dan lain-lain sebagainya. Kitab Tafsir Ma'alim At-Tanzil atau ia lebih masyhur dengan sebutan Tafsir Al-Baghawi ditulis sekitar abad pertengahan, dan penggolongan sebagian kitab tafsir bi Al-Ma'sur karena sumber penafsirannya yang berdasarkan pada Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in. Tafsir ini menggunakan metode tafsir tahlili dilihat dari segi tertib ayat Al-Quran yang ditafsirkan atau penyajian tafsirnya. Lalu yang terakhir, nomor 6, Tafsir Gharib Al-Quran wa Raghib Al-Furqan merupakan kitab karya Al-Nasaiburi dengan nama lengkap Nizamuddin Ibnu Al-Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Al-Husain Al-Khurasaini An-Naisaburi. Adapun mengenai perihal tahun lahir dan wafatnya, tidak ditemukan riwayat yang menunjukkan secara pasti. Hanya saja disebutkan oleh Zahabi dalam kitab At-Tafsir wa Al-Mufassirun yang memberikan informasi bahwa Imam An-Nasaiburi salah satu ulama dunia abad ke-900 Hijriah. Dalam penafsirannya An-Nasaiburi berpegang teguh pada asbabun nuzul, aspek bahasa, dan makna-makna mufradat. Beliau juga menjelaskan makna di balik ayat dengan istinbat atau ta'wil. Metode penulisannya dengan menyebutkan satu atau beberapa ayat dan menjelaskan segi qiraat dan wukuf atau tempat berhenti, lalu penyebutan hukum dengan rumusan-rumusan tertentu, kemudian menjelaskan makna arti secara global, lalu mentakwil makna yang jauh dari makna zahirnya, menjelaskan arti secara global, mentakwil makna yang jauh dari arti zahirnya. Sekian, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.